kenapa Partai PKS memilih Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden? Tidak terlalu ke kanan, dan Pak Anies juga tidak terlalu ke kiri. Nah, masyarakat pasti banyak yang belum tahu kenapa namanya muncul KPP. Ketika Pak Dr. Helmi diamanahi sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Garut, kemudian beliau menyusun kepengurusan, dan saya diberikan amanah oleh beliau untuk menjadi Ketua Bidang BPU. BPU itu Bidang Pembangunan Umat, yang fungsinya adalah menjalin hubungan silaturahmi, komunikasi dan silaturahmi ke berbagai antar politik yang ada. Juga dengan ormas keagamaan, baik dengan NU, SI, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Itu kalau secara tupoksinya, sayalah yang bisa berkomunikasi, bersilaturahmi dengan dia sebelum dengan Pak Ketua DPD ataupun bersama-sama dengan Ketua. Kalau di perusahaan itu biasanya disebut humas, Pak ya? Ya, kurang lebih seperti humas. Hubungan masyarakat ya? Seperti humas. Berarti Pak Dede ini pasti mengetahui dong ya, seluk-beluk atau alasan kenapa Partai PKS memilih Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Baik, begini Kang, ini kan tidak terlepas dari sejarah beliau saat mencalonkan Gubernur DKI daerah di DKI Jakarta, ya kan, gubernur. Nah, bagaimana PKS mendukung beliau dan bekerja sama bahu-membahu yang hanya dimenangkan oleh Pak Anies untuk Gubernur DKI Jakarta. Jadi kenapa dipilih? Ya karena ada kesamaan visi dan misi beliau dalam membangun umat menuju kesejahteraan dan keadilan seperti itu. Nah, kenapa memilih Pak Anies? Karena jelas Pak Anies tidak terlalu ke kanan dan Pak Anies juga tidak terlalu ke kiri. Dan kami berharap unsur-unsur elemen-elemen yang ada di kanan bisa ditarik oleh beliau ke tengah, dan yang kiri ditarik juga ke tengah, sehingga terbentuklah persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat maupun rakyat Indonesia. Itulah alasan kenapa PKS memilih Pak Anies. Itu alasan kuatnya ya? Ya. Jadi maka muncul koalisi KPP. Betul. Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Persatuan. Jadi alasannya itu ya? Iya loh. Nah, masyarakat pasti banyak yang belum tahu kenapa namanya muncul KPP. Jadi kalau saya tidak salah menangkap, di Pak Anies ini tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, sehingga bisa menjadi dianggap sosok yang bisa menyatukan umat dari berbagai kalangan. Betul. Sebagai magnet yang menarik yang ada di kanan untuk menarik ke tengah, dan yang ke kiri ditarik oleh Pak Anies sebagai magnet untuk ke tengah, sehingga kami yang kanan, yang kiri, dan tengah berjalan bersama-sama seiring dan sebangun untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh masyarakat. Nah, sekarang saya pengen ngetes nih, anggota dewan dari fraksi PKS ini apakah punya kesamaan dengan Anies Baswedan atau seperti apa? Salah satu contohnya adalah Pak Anies Baswedan ini dianggap orang yang tidak pernah atau tidak gampang marah ketika dihujat, ketika dibikin berita hoax atau apalah seperti itu. Nah, kita pengen tahu, kalau menurut Pak Dede sendiri, kalau ada semisal ada salah satu kelompok atau orang yang membuat kampanye hitam atau hoax, tanggapan Pak Dede seperti apa? Itu sangat kecil, Kang Asep. Baru sekedar hoax, sekedar kampanye hitam. Kita lihat kembali kepada sejarah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam dan menjelaskan agama Islam ini rahmatan lil alamin. Beliau bukan hanya dicerca, dimaki, Pak, tapi diludahi, bahkan ditimpuk dengan kotoran binatang. Tapi apa yang terjadi? Apakah Rasulullah membalas hujatan itu? Membalas orang yang menudahi itu dengan ludahan lagi, ataupun yang menimpuk beliau dengan batu sampai keningnya juga berdarah, kan? Terluka ya? Terluka. Kemudian juga dengan kotoran. Kalau saja Rasulullah mau membalas mereka, bukan Rasulullah, malaikat sudah meminta, malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau perlu aku balaskan sakitnya kamu itu, tidak jangan. Nah, itulah akhirnya Fabiman rahmatan minallah, dengan kasih sayang Rasulullah itu. Dan itulah Pak Anies yang sekarang menjawab daripada kampanye hitam, black campaign dan lain sebagainya, mencemooh.
ya kan, bahwa beliau begini, sama termasuk PKS juga dianggap seperti ke kanan banget kan gitu ya, sehingga ingin merubah nggak bisa Pak. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kehadiran partai politik itu tidak boleh lepas dari 4 pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siapapun pemenangnya partai politik itu tetap kita menegakkan yang 4 pilar kebangsaan. Artinya PKS memang NKRI harga mati. Harga mati, Pak. Jadi jangan dibolak-balikan, PKS itu partai politik. Ketika bicara partai politik itu bukan merupakan salah satu instrumen dari pemerintah, baik itu yang ada di kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan tanpa pandang bulu, baik itu yang memilih PKS ataupun tidak. Ketika PKS menjadi partai pemenang, ketika PKS di parlemen menjadi pemenang, maka kebijakan-kebijakan program anggaran itu bukan hanya untuk mensejahterakan anggota dan kader-kader PKS saja, tapi bagaimana meramu program anggaran ini untuk mencari keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan pemirsa, apa yang disampaikan Pak Dede ini tadi adalah dasarnya bagaimana sifat Rasulullah yang mendapat cercaan, makian dan lain sebagainya, tetapi dibalas dengan kasih sayang. Sehingga Pak Anies Baswedan mungkin mencoba untuk meniru itu, menerapkan itu agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, tetapi menjadi salah satu persoalan yang bisa diselesaikan bersama. Bersama-sama.